saya Aliandi Purba, calon guru penggerak dari Angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Nana Aryani dan pengajar praktik Pak Hendri Irwanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya yang bernama saya Juliani Lukman Tobing, guru kelas 5. Oke, jadi saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama Ibu Juliani yang merupakan guru dari kelas 5 SD 105388. Kemudian untuk tahap pertama ini kami akan melakukan coaching pada tahap pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Juli, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak, baik Pak. Wah, hari ini sibuk atau tidak Bu? Enggak Pak, kebetulan hari ini jam pelajaran olahraga. Oke, baiklah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya sudah berkenan untuk hadir pada tahap pra-observasi ya Bu. Iya, Pak. Nah, karena kan sebentar lagi mungkin beberapa hari ke depan ya kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Nah, nanti kapan waktunya mungkin saya akan kabari selanjutnya lewat WA ya Bu. Tapi yang pasti dalam minggu ini ya. Oke. Sebelumnya Bu, pada kesempatan bincang-bincang ini saya ingin menyampaikan bahwa ini hanya merupakan percakapan santai ya Bu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Saya sebagai coach menginginkan Ibu Juli nanti pada akhirnya dapatlah sharing-sharing apa yang kira-kira Ibu Juli ingin tanyakan kepada saya, ingin dapat apa dari saya. Ya Bu, bisa ya Bu? Baik Bu, sebenarnya saya ingin menyampaikan yang pertama itu tujuan dari supervisi akademik yang akan kita lakukan yaitu sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi Ibu Juli sebagai seorang pengajar. Kompetensi yang dimaksud itu adalah kompetensi pedagogik ya Bu. Bagaimana kemampuan Ibu Juli memberikan pengajaran kepada anak-anak, mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan segala hal-hal terkait lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nih kira-kira dari pertemuan kita untuk beberapa menit ke depan Bu, Ibu pengennya dapat apa sih dari pembicaraan ini? Saya berharap ini ya Pak, Bapak nantinya bisa memberikan saran-saran, masukan bagi tentang pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nantinya. Oke, jadi Ibu Juli itu pengennya dapat saran, masukan, atau minimal sharing-sharing lah gitu ya. Dapat ide kreatif lah dari Bapak. Oke, dapat ide kreatif ya. Oke, kalau begitu boleh nggak diceritakan Ibu Juli bagaimana persiapan terkait supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti? Gimana persiapannya, sudah matang Bu? Oh, sudah Pak, sudah. Oke, RPP-nya gimana? Tapi nanti saya cek lagi ya Pak, RPP mungkin penilaian lah yang belum selesai. Oke, penilaian dulu ya. Kira-kira Bu Juli masih ada bingung nggak? Ada apa hal-hal bagian mana yang dibingungkan gitu? Ada Pak, yang menjadi problem saya di kelas itu yang membuat saya bingung itu pertama mengenai sumber belajar. Sumber belajar ya. Boleh saya ceritakan boleh, ya? silakan. Siswa saya itu kan banyak di kelas, jumlahnya sangat banyak. Kemudian ini buku sebagai sumber belajar yang kami miliki itu untuk siswa sama sekali tidak ada. Jadi yang punya buku itu hanya saya sebagai guru, buku pegangan. Jadi siswa itu tidak punya buku. Nah, itu yang membuat saya bingung di dalam kelas. Bagaimana cara saya menyajikan pembelajaran sementara siswa tidak punya buku. Oke, jadi kalau yang saya tangkap itu terkait sumber belajar ya Bu ya. Keadaan atau kondisi sekarang di kelas Ibu Juli itu bukunya banyak, tapi bukunya tidak ada gitu. Jadi menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar seperti itu ya. Iya. Anak-anak merasa bingung atau enggak tuh? Jadi jelas bingung apa? Iya ya, bingung. Misalnya mau mempelajari tentang kata surya, tapi bukunya nggak ada. Jadi selama ini bagaimana cara Juli? Kami hanya gini Pak, saya hanya mendikte atau sesekali saya panggil anak
membaca bergantian supaya didengar temannya, sehingga pembelajaran itu tidak hidup gitu. Iya, satu arah ya. Iya, betul. Berarti Ibu Juli memegang satu buku pegangan dulu. Iya, benar sekali. Iya, Ibu mendikte, kemudian anak-anak belajar seadanya seperti itu ya. Nah, terkait sumber belajar tadi, menurut Ibu Juli, keadaan ideal atau situasi yang baik terkait sumber belajar, terkait pengadaan buku itu gimana sih? Kalau buku sebagai sumber belajar itu pasti sangat penting ya Pak ya. Hmm. Kalau idealnya itu ya satu anak harus satu buku. Dan kalau bisa pun buku itu ya harus dibawa ke rumah. Karena anak kan nggak belajar hanya di sekolah. Iya benar. Tapi juga di rumah sebagai ya adalah bahan dia untuk belajar di rumah gitu kan. Gitu ya. Jadi idealnya menurut Bu Juli itu satu anak satu buku. Begitupun bukunya bukan hanya di sekolah ya. Iya. Bisa dibawa pulang karena kan belajar itu sebenarnya anak-anak bukan hanya di sekolah ya kan. Iya. Bisa di sekolah bisa, tapi di rumah bersama teman, bersama keluarga juga bisa ya. Nah oke, jadi terkait sumber belajar yang tadi, menurut Ibu selain buku, sepengetahuan Ibu Juli sumber belajar itu terdiri dari apa saja? Sebenarnya banyak sih Pak ya. Selain buku, HP bisa, gambar, video, PPT, bahkan sepertinya lingkungan sekolah kita ini pun bisa. Seperti itu ya. Iya, sumber belajar itu artinya kan kita bisa belajar dari situ ya kan. Bukan hanya dari buku berarti. Bisa dari apa saja tadi Bu? HP, gambar, video, PowerPoint ya kan, PPT, bahkan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah ya kan Bu. Nah oke, seperti itu. Jadi kegiatan supervisi kita kali ini yang akan kita lakukan, Ibu Juli rencananya mau mengangkat atau mau mengajarkan materi apa? Apa ya Pak? Sepertinya di tema 8 itu, tema 8, tema 1, pembelajaran kedua tentang siklus air. Ini tema 8 siklus air ya. Itu muatan pelajarannya, fokus pembelajarannya mata pelajaran apa Bu? IPA. Oke, IPA, tema 8 IPA tentang siklus air ya. Berarti nanti akan mempelajari proses hujan juga ya. Oh iya, itu lagi Pak. Iya. Oke, dari materi itu yang menjadi tujuan pembelajaran apa Bu? Melalui pengamatan video nantinya siswa mampu memahami proses terjadinya siklus air dengan baik. Oke, mengamati video. Iya. Ya, jadi ketika anak mengamati video, setelah itu dia paham ya Bu. Iya, betul. Pemahamannya terbangun ketika melihat video itu tentang siklus air. Oke, terkait hal itu, sebagai guru melalui supervisi yang akan kita lakukan ini nantinya kompetensi dalam diri Ibu sebagai guru, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai? Yang paling utama ya pastinya kompetensi pedagogik Pak. Bagaimana cara saya mengajar dengan baik, menyiapkan bahan ajar, media, semuanya itu dengan baik. Jadi kompetensi pedagogik, kemampuan guru atau kemampuan jadi dalam mengajar, mengemas pembelajaran mengemas pembelajaran dengan baik. Oke, baik Bu Juli, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada sebenarnya jenis-jenis sumber belajar yang memang sudah ada seperti itu ya. Contohnya sumber belajar yang dapat digunakan itu apa tadi Bu? Buku, gambar, video, HP, handphone, PowerPoint, iya benar, fokus ya kan. Kemudian bahkan lingkungan sekitar juga. Nah, jadi sebenarnya kita udah banyak nih referensi terkait sumber belajar. Nah, terkait kegiatan belajar Ibu Juli sesuai dengan materi tadi ya, materinya tentang siklus air, tujuan pembelajarannya anak-anak mengamati sehingga bisa membangun pemahaman yang baik tentang siklus air itu. Kira-kira sumber belajar mana yang cocok untuk diadopsi? Saya jadi terpikir gini Pak, kan anak-anak itu bawa HP ya, mereka dari sekolah, mereka gunakan itu untuk minta jemputan orang tuanya. Jadi saya terpikirnya gini, lebih baik saya gunakan HP ini sebagai sumber belajar. Apalagi kan tadi saya tujuan pembelajarannya melalui pengamatan video. Sepertinya saya terpikir bagaimana video itu bisa saya tampilkan dari HP anak-anak itu aja. Oke. Jadi maksud Ibu Juli ini untuk menggunakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya ya, berupa handphone, karena biasanya kebiasaannya itu anak-anak menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan orang tua, atau
jemput Iya, hanya itu. seperti itu aja fungsinya. Tapi sekarang Ibu Julia rencananya mau menggunakan HP itu sebagai sumber belajar, karena terkait materi dan tujuan itu adalah mengamati video. Sepertinya sesuai. Iya. Menurut saya pun sesuai juga sama seperti itu. Nah, kemudian saya jadi tertarik nih tentang strategi pembelajaran yang bagaimana sih yang bisa dilakukan di HP itu. Coba Ibu jelaskan. Sepertinya strategi yang tepat itu kolaboratif learning, belajar berkelompok. Jadi rencananya saya akan bagi kelas saya itu dalam beberapa kelompok. Kemudian saya akan putarkan video tadi kan tentang siklus air melalui proyektor kan. Tapi saya juga akan share itu ke grup WA. Jadi anak-anak bisa lihat itu dari grup mereka. Jadi yang nggak punya HP boleh lihat dari proyektor. Jadi Ibu mau menggunakan dua jenis sumber belajar sih kalau saya tangkap dari sini ya. Yang pertama HP untuk anak-anak yang belum punya handphone. Kemudian adalah proyektor untuk anak-anak yang mungkin belum bisa membawa handphonenya. Proyektor kan itu pasti anak-anak lebih semangat gitu. Oh iya benar juga. Tampilannya lebih besar, pasti lebih semangat lah. Iya, karena proyektor termasuk media pembelajaran juga ya kan Bu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi saya merasa tertarik dan ingin mengulik pada kalimat Ibu yang mengatakan untuk anak-anak yang memiliki handphone mereka dikasih video dan mengamati. Untuk anak-anak yang tidak memiliki handphone akan belajar melalui Infokus. Saya ingin bertanya, sebelumnya Ibu Juli sudah pernah atau belum mendengar pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid? Belum ya. Sebenarnya pembelajaran ini sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dalam hal ini melalui Kemendikbudristek ya Bu, bahwasanya dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu hal utama yang harus dikuasai oleh para guru atau tenaga pendidik. Jadi Bu, seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena kan murid-murid di sekolah kita itu banyak sih kebutuhan belajarnya itu. Nah, jadi melalui pembelajaran itu diharapkan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti itulah sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini langkah awal pembelajaran diferensiasi kayak mana itu? Nah, jadi seorang guru yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yang harus dilakukan, dia harus mampu memetakan kebutuhan belajar murid Bu. Nah, kebutuhan belajar murid itu ada namanya kesiapan atau readiness. Jadi di situ kita mengetahui bagaimana pengetahuan awal siswa sebelum belajar materi ini. Misalnya kita mau mengajarkan siklus air, anak-anak itu tahu nggak bentuk air gimana? Anak-anak itu tahu nggak hujan itu kayak mana? Jadi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan ada loh anak yang nggak pernah mandi hujan, ada pasti pengetahuannya tentang hujan beda dengan anak yang udah sering mandi hujan. Itulah kita harus bisa mengelompokkannya seperti itu. Apalagi kalau kita belajar matematika kan bangun ruang, ada anak yang nggak tahu perkalian, kita kelompokkan dulu sesuai dengan pemahaman awalnya. Oh, dia cuma tahu perkalian 5 ke bawah. Oh, ini udah paham semua. Jadi kelompoknya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Iya, itulah dipetakan berdasarkan yang pertama tadi Bu, kesiapan belajar. Kemudian kita memetakannya berdasarkan minat nih. Murid-murid di kelas kita pastinya banyak sekali kegemarannya. Contohnya kan ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, seperti itu. Jadi kita harus menghargai apa yang menjadi kesukaan mereka. Misalnya nih kita belajar tentang membuat puisi. Anak-anak yang suka olahraga, boleh dia membuat puisi tentang berolahraga. Ya, kegiatan rutin yang dapat dilakukan untuk menjadikan tubuh sehat. Anak-anak yang suka tumbuh-tumbuhan, boleh membuat puisi tentang bunga, tentang tumbuhan apapun yang disukainya. Dan seperti itu selanjutnya. Nah, itu yang kedua tadi ya Bu. Nah, cara dulu memetakan kebutuhan belajar yang ketiga itu ada berdasarkan profil belajar murid. Jadi di sini kita akan belajar atau bicara tentang gaya belajar sih Bu. Gaya belajar itu kan ada 3 ya, ada visual, kemudian ada audio, dan ada kinestetik. Untuk anak-anak yang visual itu biasanya mereka suka menggunakan gambar, lebih cepat paham kalau melihat gambar, lebih cepat paham kalau membaca teks, menggunakan visual lah, mata gitu.
Kalau audio menggunakan suara seperti pemutaran film, pemutaran lagu, penjelasan langsung dari guru seperti itu. Kalau yang kinestetik langsung dia mengamati. Oke, kamu akan mewawancara, kamu akan pergi ke kandang kambing untuk melihat hewan-hewan itu bagaimana berkembang biak. Seperti itulah kira-kira pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah jadi pembelajaran yang akan Ibu Juli lakukan ini sebenarnya sudah memuat konsep pembelajaran berdiferensiasi karena Ibu sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid. Anak-anak yang nggak ada handphonenya Ibu kasih nih, ayo belajar dari PPT. Anak-anak yang ada handphonenya, ayo Ibu pandu ini ya videonya. Nah itulah sudah bagus ya Bu. Jadi itu sudah sudah termasuk ke dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi. Oke, idenya bagus sekali. Jadi semua anak bisa belajar ya Bu, walaupun nggak ada buku tadi ya kan. Karena kita bisa kebutuhan anak ya, kita belajar dari HP, kita belajar dari fokus. Kemudian yang menjadi sasaran nih dalam pembelajaran ini, sasarannya siapa saja? Oh sudah pasti anak saya kelas 5. Oke, semua murid kelas 5 ya kan, walaupun yang tidak ada handphone, walaupun yang ada handphone, pokoknya semua. Oke, wah sudah banyak ternyata rencana aksi Ibu Juli ya terkait pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi saya ingin tahu kapan nih sebenarnya Ibu Juli siap untuk diobservasi. Kalau udah makan seperti ini kayak sekarang udah siap Pak. Ah, semangat kali ya Bu ya. Saya harus mempersiapkan RPP-nya sudah pasti beda tuh kan Pak. Iya, RPP-nya diferensiasi dengan yang biasa. Kemudian medianya, pokoknya semua yang diperlukan. Jadi seperti besok aja ya Pak ya. Oke, besok kita akan lakukan kegiatan observasi. Nanti saya akan berada di dalam kelas untuk memantau dan menemani Ibu Juli dalam mengajar ya. Nah, sepertinya kalau besok ada halangan nggak? Ada kegiatan lain nggak? Oke. Tidak ada masalah ya untuk jadwal kita besok. Kemudian untuk mempersiapkan Ibu seperti PPP tadi, kira-kira Ibu ini memasukkan PPP berdiferensiasinya ya kan. Kemudian menyiapkan fokus, memastikan anak-anak itu untuk siap belajar, HP-nya di bawah semua. Butuh bantuan dari siapa Bu? Mungkin ada nanti rekan Ibu yang bantu ya Pak. Dia kan bisa ngeprint atau bisa bantu saya dengan memasang proyektor. Oke, jadi bekerja sama dengan Ibu Nur ya. Oke, bagus sekali persiapan yang Ibu Juli lakukan sudah matang. Mulai dari tujuan pembelajarannya sudah jelas. Tadi apa Bu? Melalui pengamatan video, siswa mampu memahami proses terjadinya siklus air dengan baik. Melalui pengamatan, siswa memahami siklus air dengan baik. Oke, kemudian area yang ingin dikembangkan tadi sudah jelas ya Bu, kompetensi pedagogi ya. Kemudian sasaran pembelajarannya siswa tadi di kelas 5. Oke, besok ketika observasi dimulai, saya juga melihat nih runtutan kegiatan langkah-langkah awal dari mulai pembukaan, inti sampai penutup ya Bu di kelas. Oke, jadi saya ingin tanya lagi, apakah tadi kan di awal saya tanya nih tujuannya kita melakukan percakapan ini, tadi Ibu Juli bilang untuk dapat ide atau ide kreatif. Sudah dapat belum? Sepertinya udah pada misalnya sudah dapat, apalagi ada hal baru yang saya temukan itu budaya diferensiasi. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Atau mau diceritakan lagi? Itu sudah jelas. Oke, sudah jelas ya kalau begitu. Semoga nanti pembicaraan kita ini membuahkan hasil yang dapat dilihat di kegiatan observasi nanti ya kan? Karena seperti ada pepatah yang mengatakan persiapan yang baik adalah kunci dari keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada adalah kegagalan. Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Juli sudah sangat antusias dalam tahap pra observasi ini. Semoga nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar ya Bu. Semangat.
Bilang kelas 5 tahu jawabannya kan? Yuk, semua berdiri lah dulu. Yuk. Kelas 5. Berdiri lagi. Coba yuk. Dua-duanya. Ya, masih ingat pelajaran kita yang lalu? Tentang apa? Air. Ada manfaatnya air? Siapa yang tahu manfaatnya air? Untuk minum. Untuk mencuci. Menyiram tanaman. Iya, semakin bagus. Apa lagi? Untuk mengepel. Banyak kan manfaatnya. Untuk minum tadi udah. Untuk nyayur, untuk masak. Ya banyak kan manfaat air. Bisakah kita hidup tanpa adanya air? Tidak. Jadi tahu manfaat sama itu dari mana? Oke, sebelum kita bahas tentang proses terjadinya itu, coba masih ingat lagu air terjun? Tanyakan sama-sama ya. Dua-dua ya. Tentang proses siklus air. Ya, jadi yang tidak bawa HP tidak usah berkecil hati. Kita lihat nanti video di sini. Ya, oke. Yang udah bawa HP udah dilihat di rumah videonya. Udah, oke. Biar supaya lebih jelas. Kita lihat di sini ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus,
air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Oke, udah tadi lihat tadi videonya. Ibu harap kamu sudah paham karena kan ibu juga sudah kirim kan videonya dari HP kamu masing-masing. Jadi sekarang kita akan bentuk kelompok, ada 5 kelompok, ya. Jadi nanti ibu akan jelaskan tugasnya. Sekarang silakan bentuk kelompok dengan tertib. Dari ibu, kamu tadi sudah mengamati videonya kan? Oke, karena kamu sudah mengerti bagaimana proses terjadi siklus air itu. Jadi ibu akan bagikan di sini kertas, ya. Ibu bagikan kertas dalam kelompok yang ada 1. Buat sebuah gambar siklus air tadi menurut pemahamanmu dari video tadi. Nah, setelah itu nanti kamu tentukan prosesnya bagaimana dengan bahasa tersebut. Masing-masing kelompok ya. Oke, ibu minta kelompok 1 maju ke depan. Ayo silakan kelompok 1. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang siklus air. Nama saya Bana dan ini nama teman saya. Saya Haikal, saya Jandung, Kelvin, Proses terjadinya hujan diawali dengan menguapnya air laut oleh sinar matahari. Lalu uap air tersebut naik dan terkumpul menjadi udara yang disebut evaporasi. Lalu uap air tersebut berubah wujud menjadi awan yang jenuh yang gelap sering dibilang mendung. Lalu kemudian berendah dalam bentuk titik-titik air hujan. Ya, oke. Lihat gambar kelompok 1 benar, Nak? Gambarnya. Cantik ya gambarnya, cuma salahnya di mana? Iya, awannya benar. Seharusnya ini awannya apa dulu? Putih. Awannya putih, kemudian dibawa oleh udara yang bergerak atau disebut dengan angin. Kemudian awan itu yang tadi sudah penuh berubahlah menjadi titik-titik air hujan. Tapi penjelasannya sudah bagus ya kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu harap kelompok 2 bisa menambahi dengan penjelasan yang lain ya, yang berbeda dari kelompok 1. Yuk silakan di kelompok 1. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menambahkan penjelasan kelompok 1. Nama saya Cika dan teman-teman saya Dia, itu Firman. Penguapan tadi tidak hanya terjadi di air laut. Tumbuhan juga mengalami penguapan atau disebut transpirasi yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan evaporasi penguapan air laut. Oke, itu tambahan dari kelompok 2. Katanya penguapan itu tidak hanya oleh air laut, tapi juga apa? Tumbuhan juga bisa? Iya, tumbuhan juga mengalami penguapan, namanya apa? Transpirasi. Tapi jumlah uap air yang dihasilkan dari tumbuhan ini lebih sedikit dibandingkan oleh air laut yang sangat luas gitu. Bagus ya tambahannya dari kelompok 2. Yuk silakan duduk kelompok 2. Ya. Kelompok 3, saya bernama Asikan dan saya bersama teman-teman saya. Menurut kami kelompok 3 proses terjadinya hujan dibagi 3, yaitu 1. Evaporasi.
transpirasi penguapan air laut. 2. Kondensasi pengembunan yang membentuk awan. 3. Transpirasi pencairan berubah menjadi titik-titik air hujan. Oke, kelompok 3 tadi menurutnya ada berapa tahapannya? 3. Apa yang pertama? Evaporasi. Kedua? Iya, kondensasi. Dan yang ketiga? Presipitasi. Apa pengertian yang pertama tadi? Evaporasi. Penguapan. Kedua? Kondensasi pengembunan. Dan yang ketiga? Presipitasi. Ini sama seperti pelajaran kita di tema 7. Wujud benda, masih ingat kan? Penguapan. Terus apa tadi? Pengembunan dan pencairan. Bagus, kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 4. Kondensasi pengembunan dan yang ketiga presipitasi. Ini sama seperti pelajaran kita di tema 7. Wujud benda, masih ingat kan? Penguapan. Terus apa tadi? Pengembunan dan pencairan. Bagus, kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 4. Teman-teman kami dari teman. Nama saya Dewi, dari nama teman saya Kami dari kelompok 4 menambahkan dari kelompok yang sebelumnya. Air yang telah turun menjadi hujan akan kembali mengalir ke lautan. Kemudian air laut menguap menjadi awan karena sinar matahari. Seperti itulah seterusnya, sehingga disebut sebagai siklus air. Mungkin kelompok 5 bisa melengkapi. Iya, kelompok 4 ini memberi penjelasan tentang siklus. Apa tadi kata kelompok 4 artinya siklus? Siklus? Iya, proses yang terjadinya terus tidak putus-putus dia. Itulah namanya siklus air. Terus dia berlangsung. Yo, silakan duduk kelompok 4, tepuk tangan. Kelompok terakhir. Di sini kami akan menyimpulkan bahwa air hujan adalah turunnya butiran-butiran udara dari langit ke permukaan bumi. Proses air hujan adalah siklus yang dilakukan terus-menerus sehingga dapat terus diperbarui. Proses terjadinya hujan sangat berkaitan dengan materi pelajaran kita sebelumnya di tema 7, yaitu perubahan wujud benda, pengembunan, pencairan, penguapan, pengembunan, dan pencairan. Oke, ya tepuk tangan kelompok terakhir. Dan silakan dikenal. Proses terjadinya hujan, siklus air itu adalah siklus yang terus menerus. Tahu kan yang 3 ini tadi, nak? Presipitasi tadi. Apa tadi artinya presipitasi? Turunnya? Ya. Terus hujan itu kemana? Laut lagi. Dan sebagian kecilnya kembali meresap ke tanah. Itu disebut dengan apa? Infiltrasi. Proses yang terakhir. Oke, sudah paham semua? Yuk. Nanti aku akan kirim tugasnya lagi lewat WA yang akan kamu kerjakan berkaitan dengan siklus air. Oke, semuanya berdiri yuk. Satu siklus air. Air laut menguap jadilah awan. Awannya kebentukan jadilah hujan. Di sini ibu akan bagikan tugas yang akan kamu kerjakan secara individu, artinya sendiri ya. Bisa nak? Oke, kerjakan dengan tertib. Benar-benar dibaca ya soalnya ya. Yuk silakan dikerjakan. Ya silakan dikerjakan nak. Udah? Hari ini kita tadi
Sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yaitu proses siklus air ada berapa tadi, Nak? 3. Tiga itu Evaporasi, kondentrasi, dan resipitasi. Ya, senang hari ini belajarnya? Senang? Oke. Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Yuk, sebelum kita pulang, coba salah satu pimpin doanya, Nak. Ya, silakan Cia. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali saya memperkenalkan diri. Saya Aliandi Purba, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahap ini saya akan melakukan tahap pasca observasi untuk melakukan supervisi akademik dan tentunya dihadiri oleh pengajar praktik saya, Bapak Hendri Irwanda, dan kembali lagi bersama rekan sejawat saya yang sedang saya lakukan tahap pasca observasi dengan Ibu Juliani Tobing. Oke, kita akan mulai. Selamat siang Bu Juli, bagaimana kabarnya? Siang, Pak. Baik. Wah, akhirnya ya sudah selesai ya tahap observasi kita kemarin. Nah, sebenarnya saya hari ini mau nanya, Bu Juli ini sibuk atau enggak? Oh, enggak, Pak. Ini kan udah pulang sekolah. Oke lah, berarti anak-anak sudah pulang ya Bu, kelasnya sudah aman. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya Bu Jul sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk sekedarlah kita berbincang-bincang santai ya terkait observasi supervisi akademik yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu ya Bu ya. Saya juga ucapkan selamat ya Bu, udah selesai. Gimana perasaannya? Lega, Pak. Setidaknya kan saya sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, baiklah. Jadi ini untuk beberapa menit ke depan kita kan mau bincang-bincang santai. Kira-kira apa nih yang kira-kira ingin Ibu Juli dapatkan dari topik atau inti pembicaraan kita tadi? Sharing aja gitu ya, Pak. Kemudian saya juga berharap Bapak bisa memberikan saran perbaikan terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, jadi ini ceritanya Ibu Juli setelah perbincangan ini selesai inginnya sekedar sharing atau mendapat hal-hal apa yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Oke lah kalau begitu. Nah, dari kegiatan observasi yang telah saya lakukan kepada Ibu Juli kemarin kan saya di kelas melihat setiap langkah pelajaran yang Ibu Juli lakukan. Nah, terkait hal itu menurut Ibu Juli sendiri nih, apakah perencanaan terhadap pembelajaran itu yang telah kita bicarakan di tahap observasi sudah dilaksanakan dengan baik? Menurut saya sudah, Pak, karena kan seperti yang sebelumnya kita ceritakan itu, kendala saya itu di sumber belajar ya, Pak. Iya. Jadi pada saat observasi itu saya sudah bisa mengeksplor sumber belajar baru. Untuk kemudian melakukan pembelajaran kolaboratif. Kemudian ada lagi strategi baru yang Bapak ajarkan sebelumnya itu, yang Bapak berikan masukan sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Seperti itu setiap tahun sudah salah. Oke, nah jadi tadi Ibu Juli sudah mengatakan bahwasanya perencanaan yang di tahap pra observasi itu sudah dilaksanakan semua ya, mulai dari penyediaan sumber belajar yang beragam, tadi ada HP ya Bu, ada fokus dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi juga. Oke, baik. Tadi Ibu Juli sudah mengatakan bahwa segala perencanaan yang kita bahas di tahap pra-observasi sudah dilaksanakan ya Bu, dari mulai penyediaan sumber belajar yang beragam, yaitu menggunakan HP, fokus, kemudian strategi kolaboratif learning, bahkan sampai konsep-konsep dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya Bu, juga sudah mulai diterapkan. Oke, bagus sekali. Nah, jadi berarti semua langkah-langkahnya dari mulai kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup sudah semua dilakukan. Oke, selanjutnya nih, apakah
kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu buat? Mengingat bahwasanya kemarin tujuan pembelajaran Ibu apa coba boleh Melalui pengamatan video, siswa dapat memahami tentang proses terjadinya hujan dengan baik. Oke, melalui pengamatan video anak-anak dapat memahami proses terjadinya hujan dengan baik. Apakah dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin telah dilakukan itu sudah bisa mencapai tujuan itu, Bu? Kalau menurut saya sudah Pak, kan terlihat dari prosesnya ya, anak-anak itu antusias melihat video, tayangan video, kemudian saya koreksi juga hasil belajar mereka juga cukup memuaskan. Jadi sepertinya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Oke, itu dapat dilihat dari keadaan kelas, Kegiatan sama pembelajaran. kegiatannya menarik, kemudian aktif ya Bu, kemudian hasil belajarnya juga meningkat ya Bu. Oke, bagus sekali kalau seperti itu. Terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan nih, pastinya menurut Ibu ada hal-hal yang sudah baik. Nah, coba saya ingin tahu nih apa yang menurut Ibu Juli merupakan hal-hal baik dari yang sudah Ibu implementasikan di kelas ini. Kalau menurut saya yang sudah baik itu pertama ya Pak, saya sudah bisa menggunakan sumber belajar baru. Tadinya kan hanya kendalanya di buku tidak ada. Sekarang saya dapat sumber belajar baru yang sebenarnya dari anak itu sudah ada, yaitu HP itu kan, yang tadinya fungsinya hanya digunakan mereka untuk meminta jemputan, saya gunakan HP itu sebagai sumber belajar baru. Kemudian proyektor yang kita juga miliki sekolah tapi jarang digunakan, bisa saya gunakan seperti itu. Yang kedua, saya mampu menciptakan pembelajaran kolaboratif ini untuk melatih anak-anak untuk berrelasi, bersosial, dan juga paling penting itu kerjasama gotong royong. Kemudian ketiga, saya sepertinya sudah melaksanakan sedikit seperti saran Bapak yang kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan semua kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat yang paling penting itu menurut saya pembelajaran saya itu sudah berpusat pada siswa. Itu terlihat dari keaktifan mereka, terus antusias mereka dalam pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Bu Juli. Ternyata udah banyak hal-hal baik terkait pembelajaran yang Ibu lakukan. Kalau saya petakan sih di sini, yang pertama Ibu bilang Ibu sudah menyediakan sumber belajar yang kreatif, bukan hanya terdiri atau mengandalkan buku yang ada, tetapi Ibu mampu menggunakan HP, fokus sebagai sumber belajar juga. Oke, dan kemudian selanjutnya Ibu juga sudah menggunakan model pembelajaran kolaboratif learning ya Bu. Memang saya sangat setuju dengan Ibu, kolaboratif learning atau pembelajaran kelompok itu bisa menumbuhkan kepedulian sosial, keterampilan berrelasi, dan itulah yang seperti kita bicara tentang pembelajaran sosial emosional ya kan Bu. Dan yang paling penting Ibu juga sudah menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi tadi ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terlihat di sini dari yang murid tidak bawa HP ya Bu. Iya. Perlakuannya apa kemarin Bu? Kalau nggak bawa handphone? Kalau nggak bawa handphone kan mereka nggak bisa lihat kayak video. Kita lihat langsung Pak melalui fokus. Oh, jadi mereka tetap terpenuhi yang belajarnya sekalipun mereka nggak membawa handphone. Itulah termasuk ke dalam readiness kesiapan belajar siswa ya Bu kalau memang belajar berdiferensiasi. Nah selanjutnya nih, kan tadi udah cerita hal-hal yang menurut Ibu Juli baik, dan saya juga setuju, udah saya lihat memang seperti itulah adanya. Nah terkait hal-hal baik yang harus dipertahankan itu tentunya masih ada nih beberapa bagian atau hal-hal yang masih butuh perbaikan atau mendapat perhatian lebih. Nah itu boleh diceritakan Bu, ada apa tidak? Kalau dalam pembelajaran itu sepertinya kendala yang saya hadapi itu masalah waktu ya Pak. Waktu itu kan kayaknya masih kurang. Kalau kita selama bulan puasa ini kan satu jam pelajaran itu hanya 30 menit. Sementara kan pembelajaran itu kolaboratif learning kita harus bentuk kelompok lagi, itu kan butuh waktu. Kemudian menyiapkan fokus segala macam itu kan butuh waktu. Kayaknya kendalanya di waktu. Oke, jadi kendala Ibu itu di mengorganisasikan waktu, karena memang benar ya Bu, selama Ramadan kita 1 JP 30 menit. Sementara apalagi kalau menggunakan model belajar kelompok kan Bu, pakai HP, pakai fokus melihat video, sepertinya memang membutuhkan waktu yang lebih. Oke, baik. Nah, jadi tadi kalau dari cerita Ibu Juli terkait hal yang masih butuh perbaikan adalah tentang pengorganisiran waktu ya Bu. Karena Ibu Juli mengatakan selama Ramadan ini peraturan dari Dinas Pendidikan kita 1 JP itu hanya 30 menit. Nah, kalau
biasanya kan 45 Iya. ya Bu. Nah jadi secara keseluruhan pembelajaran Ibu kemarin memakan durasi waktu berapa menit Bu? Sekitar 1 jam 10 menit lah Pak. Oke, jadi kalau 1 jam 10 menit Ibu kelebihan waktu itu 10 menit, saya Ibu kurang waktu juga 10 menit ya kan. Oke, Bu Juli, selanjutnya nih terkait masalah yang sudah Ibu sampaikan tentang pengorganisasian waktu tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan sebagai usaha perbaikan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, kedepannya saya coba akan pakai timer Pak. Jadi supaya saya tahu berapa waktu yang saya butuhkan untuk setiap tahapan atau langkah-langkah belajar. Oke, baik, pakai timer ya Bu. Jadi kita bisa melihat juga setiap langkah pembelajaran itu udah menghabiskan berapa banyak waktu. Bagus sekali. Kemudian selain timer, kira-kira apa lagi nih Bu yang dapat dilakukan sebagai usaha perbaikan? Sepertinya saya juga perlu belajar lebih banyak ya Pak tentang pembelajaran kolaboratif, kayak mana mengatur pembelajaran berkelompok itu supaya lebih menarik, anak-anak lebih semangat. Itu sepertinya saya belajar dari untuk akun PNM lah sekarang lagi digalak-galakannya. Oke, bagus sekali. Jadi memang benar ya Bu. Walaupun kita sebagai guru kita harus memiliki prinsip belajar sepanjang hayat ya. Apalagi sekarang udah ada PNM Iya, jadi teman bagi semua guru, kapan saja bisa kita akses. Di situ banyak materi-materi yang dapat dipelajari oleh guru. Oke, kalau Ibu Juli sudah memiliki rencana aksi seperti itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Atau kira-kira ada lagi? Kita kan ada KKG ya Pak, kecamatan. Kayaknya kan sepertinya lebih asik juga sih untuk sharing tentang apa. Tapi kan sekarang ini kita kan di bulan puasa ini KKG tidak ada, ini bulan kedepannya. Oke, jadi tunggu selesai Ramadan mungkin kalau KKD mulai aktif lagi, Iya. Ibu mulailah sharing atau meminta pendapat dari rekan guru ya Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kalau saya petakan nih terkait rencana aksi yang akan Ibu lakukan nih untuk memperbaiki permasalahan waktu tadi, yang pertama Ibu akan menggunakan timer ya kan ketika belajar atau ketika mengajar. Kemudian Ibu Juli belajar lebih lanjut nih YouTube atau PMM ya Bu. Kemudian dengan menggunakan komunitas praktisi seperti KKG ya Bu, sebagai wadah atau sarana untuk sharing atau memperoleh ide-ide kreatif. Bagus sekali. Sharing atau meminta pendapat dari rekan guru ya Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kalau saya petakan nih terkait rencana aksi yang akan Ibu lakukan nih untuk memperbaiki permasalahan waktu tadi, yang pertama Ibu akan menggunakan timer ya kan ketika belajar atau ketika mengajar. Kemudian Ibu Juli belajar lebih lanjut nih YouTube atau PMM ya kan Bu. Kemudian dengan menggunakan komunitas praktisi seperti KKG ya Bu, sebagai wadah atau sarana untuk sharing atau memperoleh ide-ide kreatif. Bagus sekali. Nah, di sini terkait rencana-rencana yang sudah kita bicarakan tadi Bu, kira-kira kapan nih rencananya Ibu Juli mau mulai mencoba melakukan itu semua? Kalau bisa secepatnya sih Pak. Tapi kan kalau untuk sharing di KKG seperti yang saya katakan tadi itu untuk saat ini belum bisa, mungkin di bulan depan. KKG lagi libur ya Bu ya. Iya. Oke, kira-kira nih target Ibu Juli untuk memperbaiki masalah tadi itu, kalaulah yang terdiri dari empat rencana aksi Ibu itu kira-kira bisa rampung, bisa sukses dikerjakan, butuh waktu atau target berapa lama? Saya sih kurang lebih 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu harapannya bisalah memperbaiki masalah pengorganisasian waktu tadi ya Bu ya. Oke, baik sekali. Jadi ini semua sudah terencana seperti itu ya Bu. Nah, harapan saya Ibu bisa kayak membuat memo atau catatan kecil agar selalu ingat apa aja yang mau dilakukan, berapa target pelaksanaannya seperti itu ya. Oh iya Pak, itu memang sudah biasa saya lakukan karena sebagai pengingat sendiri. Iya, untuk persiapan yang Bu, karena memang persiapan yang baik itu adalah awal atau kunci dari keberhasilan ya Bu. Oke, baik sekali. Kemudian nih, dalam melaksanakan rencana aksi itu atau tugas-tugas itu, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa nih? Saya butuh bantuan pastinya dari rekan-rekan guru juga ya, dan juga dari kepala sekolah. Oke, rekan guru dan kepala sekolah, karena memang kalau kolaborasi itu merupakan satu hal yang harus dilakukan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, oke, bagus sekali Bu. Jadi terkait yang Ibu sampaikan ini, kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hati Ibu? Kayaknya
sebetulnya udah nggak ada lagi sih Pak. Hmm. Artinya saya sudah melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah baik. Hmm. Itu juga saya sudah mendapat masukan dari Bapak, saran perbaikan dan rencana aksi berikutnya. Oke, baiklah, luar biasa sekali. Saya juga sebenarnya sangat senang dalam sesi pembicaraan pasca observasi kali ini karena sebenarnya Ibu Juli sudah mampu menilai diri sendiri, kemudian mulai dari tujuan pembelajaran yang Ibu katakan di awal itu sudah berpihak pada murid, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sudah menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan ada juga pembelajaran sosial emosional. Itu saya lihat ketika Ibu Juli melakukan ice breaking ya, jadi anak-anak itu selalu gembira dalam saat belajar. Oke, baiklah Bu Juli, selanjutnya nih saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juli karena sudah menyempatkan istilahnya memberikan waktu kepada saya untuk melakukan mulai dari tahap pra-observasi, kemudian beberapa hari yang lalu saya menemani Ibu di dalam kelas dalam melakukan pembelajaran. Itu sudah terlihat baik sekali. Ibu sudah memiliki nilai-nilai berpihak pada murid seperti itu ya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak atas masukan dan saran yang Bapak berikan. Oke, baiklah, semoga kedepannya kita sama-sama bisa menjadi guru yang memiliki kompetensi mengajar lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, selamat siang. Siap Pak. Sekianlah tahap pasca observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Juliani Ruban Robin. Di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pengamat yaitu Pak Hendri Irwanda selaku pengajar praktik saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam supervisi akademik ini untuk membuat aksi nyata pada modul 2.3. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.